Halo semuanya, selamat datang di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini, saya akan bagikan tutorial bagaimana cara kita untuk membuat pertanyaan kuis di Google Form secara online. Ini dapat kita gunakan untuk membuat kuis mingguan atau UTS atau ujian akhir semester bagi para siswa ataupun mahasiswa. Dan kuis ini dapat diakses oleh para siswa secara online gitu ya. Jadi melalui jaringan internet. Di sini saya sudah memiliki pertanyaan yang sudah saya susun sebelumnya. Di sini sudah terdapat beberapa pertanyaan. Untuk bagian yang saya cetak tebal itu merupakan jawabannya ya, seperti itu ya. Seperti nomor 1 ini, yaitu ibu kota dari Jawa Barat, yaitu ini adalah Bandung gitu ya. Ini saya cetak tebal. Lalu bagaimana cara kita untuk memindahkan semua pertanyaan ini ke dalam Google Form gitu ya, sehingga dapat diakses oleh para siswa secara online. Yaitu caranya dengan cara kita buka terlebih dahulu web browser kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Lalu di kolom pencarian ini kita ketikkan saja Google Drive. Lalu setelah itu kita pilih saja yang Google Drive ini ya, yang Google Drive saja. Lalu kita klik buka drive Anda. Lalu setelah itu pada bagian sebelah kiri ini kita klik New atau baru gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu New, kalau di bahasa Indonesia itu baru. Lalu setelah itu akan muncul menu seperti ini. Kita klik pada bagian Google Formulir. Lalu kita pilih formulir kosong seperti itu. Oke ya. Lalu ini merupakan tampilan awal dari Google Form gitu ya. Lalu kita dapat langsung pergi saja ke menu setelan seperti ini. Lalu kita nyalakan option jadikan ini kuis. Oke. Lalu setelah itu kita matikan untuk pertanyaan tak terjawab dan jawaban yang benar. Ini untuk mengantisipasi para siswa melakukan kecurangan saat ujian gitu ya, sehingga mereka hanya dapat melihat nilai poinnya saja. Oke, di sini saya berikan poin untuk setiap pertanyaan adalah 10. Lalu kita coba lihat opsi yang lainnya, yaitu kumpulkan alamat email. Kita matikan saja. Dan batasi ke satu jawaban. Jadi setiap orang itu hanya dapat mengisi satu kali saja, sehingga tidak dapat mengisi berulang-ulang kali. Setelah itu kita coba klik lagi pada pengaturan lainnya. Oke, saya rasa sudah cukup gitu ya untuk bagian setelan ini. Lalu kita pergi ke bagian pertanyaan lagi. Kita klik saja di sini. Lalu kita pada bagian formulir tanpa judul ini kita hapus. Gitu ya, kita beri bold dulu kalau kita hapus. Lalu saya akan berikan judul yaitu soal ujian tengah semester seperti itu. Lalu pada deskripsi formulir dapat diisi dengan harap mengisi ujian ini dengan jujur dan seksama. Lalu bagian yang pertama yang akan saya isi di sini adalah saya akan meminta para siswa untuk mengisikan nama mereka. Oke. Di sini
poinnya adalah jawaban singkat saja. Lalu untuk kunci jawabannya, mungkin untuk nama itu kita berikan poinnya 0 saja ya, karena kan nama. Lalu kita nyalakan wajib diisinya. Jadi siswa diharuskan untuk mengisi nama mereka sebelum mengerjakan soal. Lalu kita klik saja di sini, yaitu tambahkan pertanyaan lagi. Di sini kita minta untuk siswa mengisikan kelas mereka. Misalnya di sini dapat kelas A1, lalu A2, dan A3, lalu A4. Untuk kelas, karena ini bukan pertanyaan gitu ya, bukan pertanyaan yang memberikan poin, sama seperti tadi, saya berikan poinnya adalah 0 juga. Dan kita nyalakan juga wajib diisinya. Jadi siswa mewajibkan, diharuskan untuk mengisi kelas mereka juga sebelum mengerjakan soalnya. Lalu kita pencet di sini, yaitu tambahkan bagian atau section baru seperti itu ya. Jadi setelah siswa mengerjakan atau mengisi nama mereka dan memilih kelas mereka, mereka akan diarahkan ke halaman baru, yaitu halaman kedua yang ini ya. Lalu di sini saya akan beri judul dan deskripsi yang sama. Oke, kita copy saja semuanya. Lalu setelah itu kita klik lagi di tambahkan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, kita bisa copy saja ya, semua pertanyaan ini kita pindahkan ke Google Form. Kita blok dulu terlebih dahulu pertanyaannya. Lalu kita klik Ctrl C gitu ya. Lalu kita pastekan saja di Google Form ini. Lalu untuk ini kita hapus saja depannya. Seperti itu ya. Lalu untuk opsinya kita bisa blok dulu semuanya. Lalu untuk numberingnya kita hapus karena di sini saya harapkan untuk jawabannya itu di shuffle gitu ya. Jadi diubah. Jadi tidak urut harus A selalu gitu ya. Lalu kita bisa Ctrl A atau klik kanan lalu copy, lalu kita pastekan aja di sini. Seperti itu. Lalu kita nyalakan wajib diisinya. Lalu kita klik kunci jawaban. Nah, kalau yang di sini ibu kota Jawa Barat adalah Bandung seperti itu ya. Jadi kita pilihnya adalah Bandung. Lalu kita klik selesai. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini akan ada tanda centangnya seperti itu ya. Berarti ini menandakan bahwa ini adalah jawaban yang benar seperti itu. Lalu kita klik lagi next lagi gitu ya. Untuk pertanyaan berikutnya sama seperti bagian pertama, yaitu kita ulangi lagi, kita blok dulu pertanyaannya. Lalu kita klik kanan atau Ctrl plus C di keyboard, lalu kita pilih copy. Lalu kita pastekan saja di sini. Ini kita hapus saja. Lalu kita pilih opsinya. Lalu kita hapus numberingnya. Lalu kita klik kanan lagi. Lalu kita pilih copy. Kita pastekan lagi di sini. Lalu setelah itu kita pilih jawaban yang benar dengan cara kita klik di sini, lalu kita pilih provinsi dipimpin oleh seorang gubernur ya, jawaban yang benar, yaitu C, lalu kita pilih selesai. Kita ulangi langkahnya lagi supaya tidak salah gitu ya. Ke soal nomor 3, yaitu ibu kota Maluku Utara. Kita blok dulu pertanyaannya, lalu kita pilih Ctrl C atau klik kanan, lalu copy seperti itu ya, copy. Lalu kita pastekan di sini. Nah, seperti itu. Untuk opsinya ini kita
kopikan lagi gitu ya. Kita hilangkan numberingnya, lalu kita copy. Lalu kita pastekan di sini. Oh ya, ini belum saya nyalakan. Saya lupa. Oke. Lalu kita klik di sini kunci jawaban. Lalu kita pilih jawaban yang benar. Kalau di sini jawabannya yang benar adalah Ternate. Lalu kita pilih selesai. Kita ulangi langkah tersebut sampai semua pertanyaannya habis gitu ya. Oke, kita sudah sampai di pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan ke-10. Oke, setelah itu kita coba lakukan pengecekan sebelum kita bagikan link ini kepada para siswa gitu ya. Apakah semua pertanyaan sudah benar atau belum gitu ya. Apakah sudah harus diisi atau belum. Oke, ini sudah. Oh, ini ada yang lupa tadi ya. Terlewat tadi untuk saya isikan. Oh, ini juga lupa. Jadi ini harus cek-cek lagi ya. Lakukan cross check itu supaya kita tidak lupa jawabannya, yang mana yang belum diisi dan mana yang sudah diisi. Yang harus diberi wajib diisi seperti itu ya. Lalu setelah itu kita bisa bagikan link ini kepada para siswa. Misalnya di sini
Cara membagikan linknya yaitu dengan cara kita klik tombol kirim yang ini, lalu di bagian sini kita klik yang kedua ini ya, lalu kita klik perpendek URL supaya linknya tidak terlalu panjang, lalu kita salin saja. Oke, kita coba kerjakan dari sini ya. Di tab baru kita coba kerjakan. Nanti pada saat siswa memasukkan link tersebut akan muncul tampilan seperti ini. Oke, di sini misalnya saya akan isi nama saya. Lalu untuk kelasnya misalnya saya isi A3 saja. Oke, misalnya saya isi asal ya, asal cepat gitu ya. Dan nanti kalau setelah selesai gitu ya, nanti akan ada pilihan jawaban Anda telah terekam dan siswanya dapat muncul tombol yaitu tombol lihat skor seperti ini. Dan apabila kita tekan ini, siswanya dapat melihat poinnya saja, tidak dengan jawabannya gitu ya. Jadi tidak diberitahu jawabannya benar dan jawabannya salah, seperti itu. Jadi kalau yang benar akan dinilai 10/10 dan kalau yang salah akan diberi nilai 0/10, seperti itu. Dan untuk penilaian ini para guru juga akan mendapatkan rekapannya gitu ya, catatan nilainya, yaitu apabila dari pandangan guru nanti kalau setelah siswa mengisi selesai gitu ya, nanti di sini akan ada bagian jawaban 1, yaitu ini jawabannya tadi barusan kita isikan di Google Form tadi. Apabila kita lihat di sini, oke, kita X saja ini. Di sini akan muncul diagramnya seperti itu ya. Nanti kalau siswanya ada banyak yang mengisi, akan terlihat sekali gitu ya. Nilai yang didapat itu rentangnya berapa. Ini kebetulan tadi saya mencoba asal gitu ya, dapat nilainya 40 seperti itu. Lalu di sini bisa kita lihat namanya itu siapa? Namanya itu adalah Iswatullah gitu ya. Oke, di sini kita bisa lihat jawabannya gitu ya. Misalnya di jawaban 2, dia itu kelas A3. Lalu di pertanyaan nomor 3, dia itu benar, jawabannya yaitu Bandung. Lalu setelah itu di pertanyaan nomor 4, dia juga benar, jawabannya itu dia gubernur. Nomor 5 juga benar, dan di nomor 6 dia itu salah gitu ya. Jawabnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dan jawaban yang benar itu adalah itu ya, Bu Megawati ya kalau di jawaban kita ya. Jadi kita juga dapat melihat secara individual juga gitu ya. Misalnya di sini untuk orang pertama, misalnya di sini kan orang pertamanya adalah saya sendiri gitu ya. Sehingga datanya cuma saya sendiri. Nanti kalau ada banyak bisa digeser-geser ini jawabannya seperti itu. Dan selain itu kita juga bisa mendownload file jawaban mereka atau jawaban para siswa tersebut dalam bentuk file Excel. Kita dapat mengklik di sini ya. Kita klik saja. Lalu di sini ada tombol buat spreadsheet baru atau buat spreadsheet yang ada. Di sini saya pilih buat spreadsheet yang baru, lalu kita klik saja buat. Oke. Di sini akan muncul suatu halaman baru seperti itu ya. Nah, di sini akan tercatat semuanya, yaitu berupa tanggalnya, tanggal pengerjaan, jamnya juga ada di sini. Lalu skornya berapa, namanya siapa, kelas berapa, sampai ke pertanyaan, semua pertanyaannya ya, itu ya, diisi dengan jawaban-jawaban dia itu apa, seperti itu. Lalu kita di sini bisa mendownloadnya. Itu ya, download dalam bentuk XLX.
dan kita dapat merekap nilai siswa tersebut di rapot gitu ya. Oke, sekian dulu video kali ini untuk membuat Google Formulir kuis gitu ya. Apabila ada pertanyaan terkait video kali ini, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pertanyaan. Dan apabila ada yang lain atau ada permintaan untuk membuat konten video yang lainnya, bisa nih untuk menuliskannya di kolom komentar juga. Oke, terima kasih telah menonton video kali ini, dan apabila suka dengan videonya, jangan lupa untuk mengklik like, dan juga jangan lupa untuk mensubscribe channel ini untuk membantu perkembangan channel ini selalu. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video lainnya.